Shalom jemaat, selamat pagi. Pada saat ini saya akan membacakan satu bagian firman dari Mazmur 8 dalam ayat yang keempat dan kelima. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita membaca Mazmur 8 secara keseluruhan, kita dapat melihat di mana di dalam Mazmur ini berbicara tentang manusia hina sebagai makhluk mulia. Kenapa bisa mulia? Karena Tuhan yang memuliakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Mazmur ini juga si pemazmur mengingatkan setiap kita untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan begitu besar, karena Tuhan begitu agung, Dia menciptakan segala sesuatunya. Betapa dahsyatnya Allah itu. Allah yang dahsyat itu mengasihi kita, mencintai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari setiap kita mau memberitakan, mengabarkan akan kebesaran dan kebaikan Tuhan, secara khusus mengisahkan, menceritakan, membagikan kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Biarlah lewat ibadah pagi ini Bapak Ibu yang terkasih, sungguh-sungguh kita diberkati, terlebih firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup seturut dengan kebenaran. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah kepadanya. Mari bersama saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Mari jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Allah kita adalah Allah yang besar, yang seharusnya kita sebagai umatnya kita senantiasa meninggikan Dia, karena Dia adalah Allah yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan pujian, Ku pujimu Tuhan. Ku
kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia, mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia, mulia-Mu di tempat maha tinggi. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur nomor 146 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi pengawal ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat, saya persilakan untuk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengoreksi diri kita. Apakah selama 1 minggu yang sudah kita lalui, sudahkah kita benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan? Atau ada banyak kesalahan, pelanggaran dan dosa yang kita lakukan? Maka dengan itu pada pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita. Kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Darah-Mu Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku.
saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini, oleh karena anugerah-Mu kami boleh kembali datang di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau adalah Allah yang suci. Kami menyadari bahwa sebenarnya kami tidak layak datang di hadapan. Karena kami tahu, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa. Tetapi kami percaya bahwa kepadamu hanya ada pengampunan Tuhan. Maka dengan itu kami datang pada saat ini. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa. Ada begitu banyak kesalahan perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Baik kepada Engkau Tuhan dan juga kepada sesama kami. Kami memohon, ampuni setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Kami memohon biarlah darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Itulah yang menyucikan setiap kami dari dosa-dosa kami. Dan inilah hidup kami Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa memimpin hidup kami sendiri. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau beserta dengan kami. Maka kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah-Mu. Dan bila kami boleh sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami sebagai hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan boleh semakin hari semakin diubahkan dan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pengampunan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan berita anugerah kepada setiap kita yang sudah mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Terambil dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Mari bersama saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan petunjuk hidup baru. Kita bacakan sebanyak 2 kali mulai dari alamatnya terlebih dahulu. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita melihat bahwa kasih Tuhan di dalam hidup kita adalah kasih yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Dia sendiri telah menyerahkan, memberikan nyawanya bagi setiap kita, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian. Dengan apa akan kubalas. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang
biarlah hidup kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita hari-hari ini ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Secara khusus situasi pada saat ini kita sedang dilanda oleh pandemi, yaitu COVID-19. Di mana di dalam diri kita ada ketakutan, ada kekhawatiran akan kehidupan kita masing-masing. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel di padang gurun, di mana dikatakan bahwa Tuhan menyertai mereka, yaitu dengan tiang awan dan tiang api. Demikian juga dengan kehidupan kita pada saat ini, bahwa hal itu juga berlaku, bahwa Allah kita juga adalah yang setia, yang senantiasa menyertai kita, yang memelihara dan memimpin kehidupan kita. Kita jangan pernah khawatir terhadap apapun. Kita tidak perlu takut, kita tetap melangkah maju bersama dengan Tuhan. Mari pada saat ini saya mengajak kita menyanyikan pujian Tiang Awan, Tiang Api. Ku tak perlu takut terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu khawatir untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan, di tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Kita tidak perlu khawatir, Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama dengan umat di sepanjang abad dan dalam segala tempat. Dengan sikap hormat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kalau kita melihat bahwa selama 1 bulan ini kita mendengarkan atau tema khotbah, yaitu berbicara tentang penginjilan. Hari ini adalah minggu terakhir dan yang sama juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana setiap kita nanti terus didorong untuk menjadi anak-anak yang membawa berita kebenaran kepada orang-orang yang belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama, biar setiap kita mau diutus oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini aku, utus aku.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Teguh Iswor. Kepada hambanya dipersilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak sekali lagi kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami boleh memuji-muji Engkau. Dan saatnya Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu yang Kau siapkan. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan ini sungguh membawa kami semakin hari semakin mengerti akan hati Tuhan. Bapa, kami menyerahkan agar seluruh kehidupan kami terpusat kepada Tuhan. Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami mau melakukan akan kebenaran itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Kisah Para Rasul, Fatsal yang ke-11. Dan saya harap tidak cepat untuk ditutup. Ini mempersiapkan dulu. Kisah Para Rasul, Fatsal 11. Nanti kita belajar mulai dari ayat yang ke-19. Satu pertanyaan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apakah Bapak, Ibu, Saudara selama beribadah di rumah, ibadah online yang seringkali disebut sedemikian rupa, segala persiapannya sama? Artinya bangun pagi, mungkin sudah sarapan, siap-siap untuk beribadah dengan berpakaian yang rapi dan siap untuk membawa persembahan. Terlebih lagi akan mengikuti ibadah mulai dari saat teduh, votum, salam, sampai berkat. Atau sebaliknya, pokoknya saya ibadah. Jadi mungkin masih ada di tempat tidur, masih pakaian tidur. Lalu, aduh, aku kepingin mau makan kue ini. Jalan-jalan waktu khotbah pun jalan-jalan sambil makan di tempat tidur. Kalau mau ke belakang, mau ke kamar mandi, nanti masuk lagi. Apakah kira-kira begitu? Kami 3 orang di rumah. Jadi sudah ditentukan jam 8 pagi. Siap-siap semua. Sudah sarapan, sudah makan pagi, pakai pakaian, bahkan pakai sepatu. Lalu mengikuti ibadah, menyanyi betul. Seperti pada saat Bapak, Ibu, Saudara dan saya beribadah di gereja. Nah, ini kesempatan yang baik bagi Bapak, Ibu mendampingi anak-anak. Ada banyak
ibadah anak yang begitu indah, yang begitu baik. Kesempatan Bapak Ibu bisa mengikuti sampai anak ini menyelesaikan ibadahnya. Dan kalau perlu ada pertanyaan-pertanyaan bagi anak. Apakah anak ini sungguh mendengarkan firman Tuhan? Saudara-saudara, sehingga pada saatnya nanti, pada saat kita beribadah, sebagaimana biasa, kita tidak canggung. Karena sudah terlatih seperti biasa. Baik, kita mempersiapkan diri dengan satu tema yang diberikan kepada saya. Committed for mission. Artinya apa? Dalam bahasa Indonesia bertindak. Melakukan untuk misi. Komit betul-betul untuk misi. Bapak, Ibu, Saudara, dalam dunia usaha, dalam bisnis, ada visi dan misi. Visi itu target yang mau dicapai, yang harus dicapai. Dan misi ini adalah satu rencana kerja untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai target itu. Oleh karena itu, mari kita melihat tayangan yang ini dalam bahasanya yang agak sedikit panjang ya. Definisi misi yang dibuat dan disepakati oleh kurang lebih 170 pimpinan gereja dan yayasan misi dunia. Itu ACMC, Advanced Church Mission Commitment. Misi adalah setiap usaha yang ditujukan dengan sasaran untuk menjangkau, melampaui kebutuhan gereja dan tujuan untuk melaksanakan amanat agung dan menyatakan kabar baik dari Yesus Kristus, menjadikan murid dan dikaitkan dengan kebutuhan yang utuh dari manusia baik jasmani maupun rohani. Capek ya? Aduh, kok panjang begini, capek. Namun dalam bahasa yang sederhana, misi adalah satu tindakan. Kalau boleh saya katakan, kita harus punya misi, kita harus bermisi. Misi adalah satu tindakan, satu tugas mulia, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Sebagaimana dalam Alkitab, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, misi Allah adalah hati Allah. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja-gereja di seluruh dunia harus committed for mission. Harus bermisi, harus menjadi gereja yang misi, yang misioner. Gereja tanpa misi seperti anggota tubuh yang tidak pernah digerakkan. Lambat laun pasti lemah.
tidak berfungsi, dan pada gilirannya akan mati. Kalau saudara perhatikan, banyak gereja-gereja di Eropa, hampir setiap tahun puluhan gereja tutup. Gereja dijual, gereja dipakai sebagai tempat properti, berbagai macam. Bahkan sekarang ini sudah mulai dipinjamkan untuk saudara-saudara kita yang beragama lain. Baik-baik. Tapi lama-kelamaan sudah tidak ada misi, maka gereja akan tutup. Mengapa pertanyaannya? Mengapa kita bermisi? Kenapa kita mau komit untuk mission ini? Itu bukan karena perintah gereja, bukan karena perintah hamba Tuhan, pendeta, majelis, bukan. Tetapi adalah yang pertama itu adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara, Yesus memanggil murid-muridnya. Memanggil saudara dan saya. Ibu-ibu, anak-anak dipanggil. Bukan hanya kita datang kepada Dia. Kita percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau menerima, lalu kita diselamatkan. No, bukan cuma itu. Tetapi ada satu tugas yang mulia. Ingat, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa ini muridku." Bukan untuk jadikan orang Kristen, bukan. Harus menjadi murid Yesus. Itu yang utama. Saudara, perintah Tuhan Yesus itu bukan pilihan. Aduh, saya enggak mau. Aku enggak milih, aku enggak mau untuk bisa menyampaikan, enggak punya bakat. Tapi itu adalah satu mandat yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Mengapa? Kita harus komitmen. Kita harus komit untuk misi. Kenapa? Yang kedua, demi keselamatan jiwa-jiwa. Saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 15, keseluruhan ada 3 perumpamaan. Yang pertama itu domba yang hilang. Punya 100 domba tapi 1 hilang. Apalagi yang hilang ini cacat dia. Kurus. Sudah kurus, lemah. Mungkin aja dia pincang. Lalu bagaimana? Tidak sempurna ini. Sakit-sakitan lagi. Apakah dikatakan, sudah tidak apa-apalah, saya masih punya 99. Tidak. Di dalam Alkitab, dia cari sampai ditemukan. Perumpamaan yang kedua, yaitu seorang wanita yang kehilangan uang emasnya. Dirham, itu uang emas Persia, kurang lebih 8 gram. Oh, enggak apa-apa, aku punya 10. Hilang 1 masih ada 9. Tidak. Di dalam Alkitab dia berupaya, dia cari sampai menemukannya. Dan yang ketiga, perumpamaan adalah anak yang hilang. Dia punya 2. Mungkin yang satu ini sudah nakal sekali, dia minta semua harta. Enggak apa-apa. Tidak.
Bapa selalu menanti kapan anak ini kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Alkitab, dikatakan apa? Jika mereka menemukan ada kesukaan, ada sukacita, bahkan sukacita yang besar. Dan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa. Yang ketiga, mengapa kita committed formation? Kenapa kita harus bermisi? Karena kebutuhan yang mendesak. Saudara, penduduk dunia ini kurang lebih ada 7 miliar. Banyak sekali. Dan data ada kurang lebih 32, berapa begitu 32,8 itu orang Kristen. Banyak macam-macam Kristen ini. Ada Kristen yang dikatakan Kristen sesat, ada gereja setan, ada saksi Yehova, ada children of God, begitu banyak macam-macam. Lalu kalau kita melihat tayangan itu 67,2 tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Ilmu pengetahuan begitu sangat maju. Teknologi begitu cepat, luar biasa maju. Tetapi sangat disayangkan bahwa manusia terus menerus hidup dalam dosa. Manusia sudah jatuh di dalam kesesatan daging. Manusia sudah hidup di dalam lumpur dosa. Artinya bahwa manusia sangat-sangat membutuhkan kabar baik. Dunia di dalam kondisi yang amat sangat kritis. Saudara, apa yang dikatakan oleh para teolog? Ada beberapa teolog yang mengatakan demikian. Harden, katakan memenangkan jiwa adalah karunia ilahi. Pemberian Allah. Bukan pada pembawaan lahiriah. Tapi karunia ini minta kepada Tuhan, Tuhan saya ingin melayani. Ada banyak metode, ada banyak cara bagaimana untuk memberitakan kabar baik, untuk menyampaikan kabar keselamatan. Kalau saudara masih ingat dulu ada 4 hukum rohani, 8 langkah, jalan ke sorga. Ada yang namanya metode evangelism, explosion, masih banyak macam-macam cara. Lalu apa yang dikatakan Chadwick? Memenangkan jiwa adalah satu pelayanan yang luhur, yang mulia, karena hasilnya mendatangkan sukacita sorgawi. Kalau Bapak Ibu menyampaikan kebenaran, memberitakan Injil, memberikan kesaksian-kesaksian, lalu orang itu percaya, orang itu mau ke gereja, luar biasa sukacitanya. Saudara, apa yang dikatakan oleh Alex Marshall, pengarang traktat Jalan Keselamatan. Menyelamatkan jiwa berarti menghindarkan dari siksaan kekal. Bahkan kita ingat William Booth
itu adalah pendiri bala keselamatan. Beliau katakan orang Kristen itu kalau perlu masuk api neraka sebentar saja. Pasti sisa hidupnya ini dia berupaya untuk menarik orang keluar dari api neraka yang akan dia nikmati kalau tidak percaya. Coba bayangkan mereka itu seperti itu. Saudara, mari saatnya kita membuka Alkitab kita. Tadi sudah saya katakan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11. Saya akan baca. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Yang pertama, bahwa gereja Antioquia itu punya beban PI. Punya beban untuk menyampaikan berita keselamatan. Gereja Antioquia adalah gereja yang berkembang pesat. Gereja yang menjadi teladan. Tentu tahu ceritanya bagaimana tadi sudah saya baca. Setelah Stefanus dihukum mati, dirajam, maka sekarang mulai keluar. Mereka menyebar ke Venesia, ke Siprus, ke Antioquia. Mereka memberitakan cuma hanya kepada orang-orang Yahudi. Masih banyak orang-orang yang lain. Saudara, mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, Antioquia. Dan ada orang-orang Siprus yang tiba di Antioquia, orang-orang Kirene yang tiba di Antioquia menyampaikan juga kepada orang Yunani. Ada beban. Kalau Bapak Ibu masih ingat tahun 1965. Wah, gereja berkembang. Enggak pakai kata kesasi. Waduh, orang datang lagi minta dibaptis. Baptis lagi, minta dibaptis lagi. Saya masih menangi itu. Waduh, senangi boksu. Saya bilang ada pendetanya itu. Banyak yang datang ya sekarang. Ya. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Karena takut. Takut dibunuh, pokoknya orang-orang ini minta dibaptis supaya dia punya surat gereja. Tetapi kurun waktu 2 tahun 3 bulan gereja sepi kembali. Karena apa? Pendeta majelis juga tidak punya hati misi tidak ada. Ya wis, dia datang sekarang pergi ya sudah. Tidak dicari, tidak dikunjungi. Bahkan sampai akhirnya mereka itu juga tidak mengerti soal Yesus Kristus. Dan ada juga yang sampai mati. Lalu siapa yang salah? Saudara, yang pertama ini. Jemaat Antioquia mempunyai beban. Orang yang sungguh sudah diselamatkan, dia rindu. Rindu untuk membawa orang datang kepada Kristus. Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu pernah kena penyakit kanker. Tahu-tahu ada seorang beritahu, ini loh obatnya. Setelah diminum dan sembuh. Kira-kira kalau melihat orang lain kena kanker gimana? Wah, dia berupaya memberitahukan obatnya. Berapapun harganya pasti dia ingin memperoleh.
Sama halnya kalau seseorang sudah percaya, sudah mengalami akan kasih Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, rindu untuk menyatakan kepada orang itu akan keselamatan. Rindu supaya orang itu juga diselamatkan, rindu supaya orang itu juga mengalami damai dan sukacita. Saudara, tidak ada orang Kristen yang sudah diselamatkan, dia bangun tembok yang tinggi. Orang Kristen yang benar, dia gampang, dia bisa bertemu dengan orang Hindu, dengan orang Konghucu, dengan orang Buddha, dengan orang Islam, dengan orang Katolik, dengan siapapun juga bisa bertemu. Saya teringat sekali pada saat saya ini senang kunjung. Dari dulu tuh orang bilang, waduh pelayanan-pelayanannya senang kunjung, memang senang. Ya, senang daripada telepon, ada orang telepon sampai 3 jam, capek saya. Tapi kalau kunjung ngobrol-ngobrol, senang. Senang sekali. Lalu saya lihat ada seorang bapak ini kok kelihatannya dia lihatkan saya di rumah sakit Lavalet Malang. Setelah saya doakan dia lihat saya gitu. Wis tak coba ya, saya tak datang. Pak, Bapak sakit apa? Berapa dia ceritakan. Oh sudah habis banyak Pak, banyak. Pak tadi saya doa, ya saya orang Kristen, saya bilang saya doa. Bapak mau saya doakan? Mau. Saya sebelum doakan saya mau beritahukan. Yang bisa menyembuhkan itu bukan hanya dokter-dokter biasa ini aja. Tetapi bisa juga. Ada satu dokter yang luar biasa. Namanya Yesus. Yesus, di mana Pak rumahnya? Coba bayangkan. Sampai saya bilang, loh saya pikir dia sudah pernah dengar. Ternyata waktu saya katakan, di mana rumahnya? Orang itu katakan, di mana rumahnya? Saya baru terpikir, aduh masih ada orang yang sedemikian rupa. Saudara, yakinilah bahwa Tuhan mampu memberikan Anda, memberikan Bapak Ibu satu kemampuan untuk bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Apa yang kita sampaikan? Tentu setiap kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Saya percaya bagaimana janji Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan masih banyak yang bisa kita ceritakan kepada mereka-mereka yang belum mengenal ini. Dan yakinilah bahwa Allah juga memberikan kemampuan kepada pendengar-pendengar itu untuk menerima dengan bahasa yang sederhana. Sehingga dia katakan, oh iya aku ngerti. Berapa kali saya ketemu orang, aduh aku dulu enggak ngerti sekarang ngerti. Kita enggak buat bahasa-bahasa teologi yang tinggi-tinggi, enggak. Oleh karena itu apa komitmen kita? Kalau gereja Antioquia punya beban PI, apa komitmen kita? Saya tanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Mau mulai mencari mereka kembali? Sampai menemukannya? Mendoakan mereka hari lepas hari? Saudara saya itu 5. Dan 5 ini rata-rata orang yang berada. Kami keluarga yang enggak berada. Pada waktu saya ceritakan, konsik cilik, ojo ngajari aku wong tuwek. Saya bilang, aduh. Tapi kalau Tuhan yang mau berbuat, melalui saudara dan saya, Tuhan buka hatinya. Satu demi satu mau didoakan, mau mengatakan bahwa saya mau ikut Tuhan Yesus. Itu enggak gampang, itu Tuhan yang paling tahu. Saudara-saudara, yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-8,
sampai yang ke-24. Maka sampailah kabar mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Antiokhia punya pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu dia bisa merendahkan dirinya. Dia bisa menerima uluran, pertolongan hamba Tuhan. Tidak merasa bahwa aku tidak butuh kamu. Gereja Antiokhia terbuka. Pemimpin yang baik, gembala sidang, majelis, pengurus-pengurus komisi, guru-guru, anak sekolah minggu, harus punya hati yang sabar. Harus rendah hati. Harus setia. Bahkan berani menasehati dengan kasih Kristus. Ini pemimpin yang baik. Kalau kita tahu majelis keliru, kita tahu hamba Tuhan keliru, dengan kasih mengingatkan, menyampaikan, tidak apa-apa. Pemimpin yang baik mau untuk bekerja sama. Tahu bahwa gereja Antiokhia berkembang, didengar oleh jemaat Yerusalem, kirim Barnabas, bawa supaya gereja Antiokhia lebih berkembang. Pemimpin yang baik itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Pemimpin yang baik siap memberi kritik yang membangun dan siap menerima kritik juga membangun. Kalau itu yang terjadi, gereja makin hari makin berkembang dengan baik. Dan pemimpin yang baik bukan dibawa kepada dirinya sendiri. Pemimpin yang baik, jemaat itu dibawa makin hari makin dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yang ketiga, jemaat Antiokhia itu senang firman Tuhan. Saya tidak tahu sampai sejauh mana Bapak Ibu sudah sekian lama ikut Tuhan. Apakah kita senang firman Tuhan? Mungkin saja saat ini pemasukan sudah berkurang, pusing, malah nggak baca Alkitab. Sadarkah bahwa firman Tuhan ini mendidik kita, mengajar kita, membukakan, memperbaiki kesalahan kita. Bahkan membawa kita semakin hari semakin mengenal siapa Yesus itu. Sangat disayangkan. Justru pandemi, wabah COVID-19 kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Kalau selama ini tidak pernah membaca Alkitab, mulai. Satu pasal, aduh Pak terlalu banyak Pak, terlalu panjang. Satu perikop. Aduh satu perikop. Cari satu ayat. Kalau kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab ada masanya, ada waktunya orang akan bertanya kepada kita banyak hal soal kekristenan ini.
Dan kalau kita tidak memahami akan firman Tuhan, kita nggak bisa jawab. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau ada PA di gereja ikuti. Pasti ada nilai tambah. Nggak rugi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 sampai dengan yang ke-30, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Yang terakhir, jemaat Antiokhia sadar di dalam memberi. Saudara, kembali lagi masa-masa pandemi ini. Tidak gampang. Padahal biaya operasional gereja ini besar. Sekalipun mungkin pada saat ini kita cuma rekaman-rekaman, tapi biaya tetap ada. Menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu. Apakah di dalam ibadah online ini ada persembahan? Apakah Bapak Ibu yang biasa memberi pada setiap minggu yang pertama persembahan persepuluhan berhenti atau masih berjalan? Kalau berhenti, saya harus katakan, saatnya kita kembali kepada Tuhan. Aku mau melakukan kebenaran yang sebenarnya. Kalau memang itu milik Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Semua biaya itu tanggung jawab kita bersama. Apa komitmen kita terhadap misi? Saya masih ingat di mana saya melayani, saya selalu ajar pimpinan gereja, ayo walaupun kita belum menjadi gereja yang punya kekuatan besar, tapi ingat, ada banyak pelayanan-pelayanan misi di Indonesia, bahkan dunia. Saudara, kalau kita jujur, kadang kita untuk kepentingan sendiri itu kita buang ini, buang itu, segala macam gampang sekali. Boros kita untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarga. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan, kita kikir. Mari kita mulai ada komitmen memperbarui. Saya ajar jemaat-jemaat, saya bilang, enggak apa-apa, kita cuma kasih 100.000, 50.000, enggak apa-apa. Itu kalau dikumpulkan 50 itu besar. Berapa banyak? Kalau boleh saya catat itu begitu banyak sebenarnya yayasan-yayasan misi yang ada di Indonesia. Apakah kita pernah memberi kepada Lembaga Alkitab Indonesia? Yayasan Open Doors, mereka ini melayani orang-orang yang percaya Yesus karena Injil dianiaya, mereka melayani orang-orang ini. Ada Yayasan Kartidaya yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku. Saya pernah ikuti yaitu satu yayasan OM, Operation Mobilization. Itu butuh dana. Pada saat saya menyampaikan presentasi, orang bilang, oh mau jadi misionari kok kayak minta-minta ya. Terus nanti supaya disumbang. Banyak gereja tidak memahami seperti itu. Ada yang namanya Yayasan Sekina.
Hamba-hamba Tuhan yang ada di pendesaan, yang ada di daerah yang terpencil. Kadang-kadang mereka harus pulang. Karena apa? Karena tidak punya duit. Menderita di bawah garis kemiskinan. Ada yayasan-yayasan yang seperti ini. Bahkan tidak lama ini ada yayasan member care. Apa artinya itu? Melayani para misionari yang sudah selesai tugas yang ada di Afrika, yang ada di Gambia, di daerah-daerah yang terpencil. Lalu begitu pulang gak disambut. Kenapa? Misionari-misionari banyak yang miskin. Sudah miskin, gak punya apa-apa lagi di rumah. Kontrak sana ya gak punya duit. Pergi ke sana kayak terhina. Lalu apa? Stres. Dan tidak sedikit mereka juga kadang seperti orang gila. Oh begitu banyak. Ada yang melalui televisi. Itu almarhum Jod Harman. Yang biasanya dia menyanyi, lalu dia melalui televisi. Ada lagi yang dikatakan TWR. Untuk pelayanan orang-orang yang ada di laut. Sehingga mereka di laut yang berbulan-bulan ini cari ikan dan lain sebagainya. Mereka masih bisa mendengar Injil. Saudara-saudara, sebagai akhir, saya mengingatkan kembali. Bahwa kita yang sudah dipanggil ini, apa komitmen kita? Yang pertama, setiap anggota jemaat harus punya beban untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus. Saya percaya tiap kita punya pengalaman dengan Tuhan. Cerita saja, cerita. Nanti yang menghidupkan, yang menarik itu Tuhan sendiri. Yang kedua, jadilah pemimpin yang baik. Siapapun juga, Bapak menjadi pemimpin yang baik di rumah. Ibu menjadi ibu yang baik di rumah. Setiap kita pemimpin. Yang ketiga, ayo kita gemar lagi membaca firman Tuhan. Kalau enggak pernah, mulai komitmen, mulai saya mau membaca, lihat hasilnya nanti. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk tetap memberi kepada Tuhan. Baik itu kolekte maupun persembahan-persembahan banyak hal. Termasuk persembahan persepuluhan. Kalau itu yang dilakukan, maka kita benar di hadapan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah selesai. Namun firman Tuhan terus mengiang di dalam telinga kami, bahkan bergelora di dalam hati kami. Tuhan ampuni, kalau selama ini kami tidak pernah untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar selamat ini. Masih banyak orang di sekitar kami, masih banyak famili-famili kami yang belum mengenal Engkau, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ampuni bahwa kami belum menjadi pemimpin di rumah tangga yang baik. Belum menjadi pemimpin gereja yang baik. Tuhan, ajari kami untuk senantiasa mencintai akan firman Tuhan. Dan ajari lagi Tuhan kami untuk dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pada saat ini adalah waktu bagi kita juga untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan kami segenap hamba Tuhan dan majelis mengucap syukur kepada jemaat sekalian yang sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari pada saat ini untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, mari kita membawa di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh terus meneguhkan kami, sehingga kami juga boleh sungguh-sungguh tahu akan panggilan kami. Dan kami boleh pergi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih belum mendengarkan akan kebenaran-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Pendeta Teguh Iswara yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati dia dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Dan bila juga Tuhan, Engkau yang terus memakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pakai dia dengan luar biasa di dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan pada saat ini kami juga mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami jemaat-Mu Tuhan boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa secara khusus untuk para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat kebijaksanaan untuk bisa mempergunakan persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini, maupun jemaat-Mu yang masih belum bisa memberikan. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan mereka. Engkau yang terus memelihara kehidupan mereka. Berkati segala pekerjaan, usaha yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah itu semua boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati seluruh apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pada saat ini kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk berdoa. Untuk beberapa pokok doa. Yang pertama mari kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat GKT Nazaret Pondok Indah. Biarlah setiap kita, setiap jemaat GKT Nazaret Pondok Indah terus bersandar kepada Tuhan dan terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Kemudian mari kita berdoa nanti untuk jemaat juga yang lemah tubuh, untuk jemaat yang sakit. Kita bisa menyebutkan nama mereka di dalam doa kita. Kita berdoa supaya Tuhan menolong dan memberikan pemulihan kepada mereka. Dan yang terakhir, mari kita terus berdoa untuk bangsa kita, untuk negara kita yang sedang dilanda oleh COVID-19. Supaya Tuhan boleh menolong dan supaya Tuhan boleh memimpin dengan hikmat dan bijaksana para pemimpin kita untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Dan kita terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk setiap para dokter, tim medis. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan kita berdoa untuk setiap pasien supaya Tuhan menolong dengan memberikan kesembuhan kepada mereka. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama, kita berdoa syafaat dengan bersuara. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat-Mu, yaitu jemaat GKT Nazaret Pondok Indah. Kami serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang terus memberkati, Engkau yang terus memimpin kehidupan mereka. Secara khusus untuk iman yang sudah Tuhan anugerahkan, biarlah Engkau yang terus meneguhkan iman mereka ya Bapa di sorga. Supaya setiap jemaat-Mu terus setia dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Secara khusus di dalam situasi, dalam keadaan yang sedang kami hadapi pada saat ini, yaitu masalah wabah corona yang sedang melanda negeri kami. Tuhan tolong setiap kami, biarlah di tengah-tengah situasi seperti ini, kami tidak khawatir, kami tidak ragu akan penyertaan-Mu. Biarlah kami tetap percaya bahwa ada Engkau Tuhan yang memberkati kami, melindungi dan menjagai kami. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha, di tengah-tengah wabah corona ini. Tuhan tolong mereka. Biarlah Tuhan yang boleh membuka jalan bagi mereka dan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh, yang sakit. Kami serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu atas mereka dan sembuhkanlah mereka
dari sakit penyakit yang sedang mereka rasakan pada saat ini. Tuhan berikan pemulihan kepada mereka. Biarlah melalui obat-obat yang mereka konsumsi, biarlah itu juga boleh Tuhan berkati. Biarlah itu boleh menjadi saluran berkat bagi mereka untuk mereka boleh dipulihkan dan dikuatkan kembali. Terima kasih ya Tuhan, dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa kami Tuhan yang sedang dilanda oleh wabah corona. Ya Bapa di sorga, kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang boleh menolong negeri kami, menolong setiap kami Tuhan. Secara khusus kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk para pemimpin kami. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, supaya mereka juga boleh sungguh-sungguh mengambil tindakan kebijakan dalam mencegah penyebaran virus corona ini. Ada begitu banyak keputusan-keputusan yang harus mereka ambil. Tuhan tolong mereka, biarlah semuanya itu berguna untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga secara khusus untuk tim medis yang berdiri di garis depan Tuhan untuk menolong para pasien yang sudah terpapar oleh wabah corona ini. Biarlah Engkau yang menolong mereka, Engkau juga melindungi mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Dan pakailah mereka Tuhan untuk bisa menolong setiap pasien yang sudah terpapar oleh wabah corona ini. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kiranya Tuhan juga boleh mencukupkannya bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap pasien. Ada begitu banyak pasien Tuhan, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang boleh menguatkan mereka dan pulihkan mereka ya Tuhan. Berikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyadari bahwa doa kami jauh daripada sempurna. Tetapi biarlah Engkau sendiri Tuhan yang boleh menyempurnakannya bagi kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang boleh menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersama saya dalam Blessing News. Biarlah setiap warta yang diberitakan dapat memberkati kita semua. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat atas persembahan. Baik itu persembahan kolektor yang diberikan, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, ataupun persembahan diakonia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap hari Rabu kita ada persekutuan doa malam. Saya sangat mengharapkan kita semua dapat mengikuti persekutuan doa malam, di mana kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan bersama-sama memuji Tuhan, dan juga kita akan mendoakan bersama-sama, baik untuk gereja, untuk saudara-saudara kita, untuk bangsa dan negara. Dan juga Bapak Ibu, kita akan bersama-sama sharing. Kiranya sharing itu dapat memberikan kita kekuatan. Rabu ini Bapak Ibu kita akan adakan pada tanggal 1 Juli 2020. Mari Bapak Ibu, mari kita semua bergabung di dalam persekutuan doa. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat ulang tahun, khususnya untuk Ibu Erna Suzani pada tanggal 25 Juni 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa buat Ibu Erna. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, secara khusus untuk Ibu Erna, di mana Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Kami berdoa menyerahkan Ibu Erna ke dalam tangan Tuhan. Berkati, pimpin dan sertai hidupnya Tuhan. Biarlah ia semakin memuliakan nama-Mu, semakin setia mengikut Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kesehatan Ibu Erna. Kiranya Tuhan berkati usaha dan pekerjaan Ibu Erna. Tuhan berkati keluarga Ibu Erna. Tuhan juga memberkati kesehatan Ibu Erna. Tuhan sertai, Tuhan lindungi Ibu Erna. Kami juga berdoa menyerahkan untuk studi Ibu Erna. Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan keluarga Ibu Erna juga dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin supaya setiap mereka boleh percaya mengenal Engkau sebagai juru selamat. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Ibu Erna di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Bu Erna.
Tuhan memberkati. Bapak Ibu jangan lupa setiap pukul 9 malam 21 ya, pukul 21 kita bertemu di dalam doa. Pokok doa kita cuma dua, untuk gereja dan untuk bangsa negara secara khusus di masa pandemi ini. Bapak Ibu yang ingin konseling dapat menghubungi saya ya, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor WA atau Bapak Ibu dapat menelpon saya ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita semua dapat menjaga kesehatan ya, dan kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengembalikan segala puji hormat hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.